Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat ARZ dimanapun berada, tanggal 29 Agustus 2020 bertepatan dengan 10 Muharram 1442 Hijriah. Hari tersebut dikenal sebagai Hari Asyura dan juga dikenal sebagai Hari Lebaran Anak Yatim. PCINU Arab Saudi bekerjasama dengan ARZ Broadcast Studio menyelenggarakan kegiatan menyambut Hari Raya Lebaran Anak Yatim tersebut dengan santunan terhadap yatim piatu, duafa, dan orang-orang yang membutuhkan dalam rangka syiar Islam dan dalam rangka untuk kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan, dalam rangka untuk kepedulian terhadap anak-anak yatim yang mungkin saat ini sangat membutuhkan, dan apalagi dalam kondisi dampak COVID-19 yang mempengaruhi stabilitas ketahanan daya tahan ekonomi keluarga kita. Makanya PCINU Arab Saudi bekerjasama dengan ARZ Broadcast Studio menyelenggarakan kegiatan kepedulian terhadap anak yatim dengan mengumpulkan donasi dari berbagai pihak, dari para dermawan, dari para pejabat, dari para pengusaha, dan dari semua donatur yang berkesempatan memanfaatkan momentum tersebut untuk berbagi, yang insya Allah akan membuat kebersamaan bersama anak-anak yatim menjadi momentum yang membuat kita semua memiliki sesuatu yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya kebersamaan, adanya kepedulian, dan adanya kebahagiaan yang mudah-mudahan akan menjadikan anak-anak yatim tersebut lebih berbahagia, lebih tenang, lebih optimis, dan menjadi anak-anak yang tidak sendiri karena kita peduli. Yang saya hormati Pak Dubes Republik Indonesia di Arab Saudi, Bapak Agus Maftuh Abi Jibril, beserta jajarannya dari KBRI Riyadh, seluruh pelaksana fungsi KBRI Riyadh, yang terhormat Bapak Eko Hartono, Konjen Republik Indonesia di Jeddah beserta seluruh jajarannya, yang terhormat Ibu HOC Bu Siti Nizamiah, Pak Syafaat KPW, dan seluruh jajaran home staff, lokal staff baik di KJRI maupun di KBRI, dan seluruh pejabat-pejabat pemerintah yang ada di Arab Saudi, yang terhormat Ketua Tanfiziah PCINU Arab Saudi Ki Haji Imron Mashudi yang berserta seluruh jajarannya, yang terhormat pengurus PBNU beserta seluruh jajarannya, Ketua PBNU Pak Ki Haji Said Agil Siroj beserta seluruh pengurus pusat Nahdlatul Ulama, dan para asatidz, para kiai, para masyayikh baik yang hadir di sekitar kita di saat ini di Jeddah, di Arab Saudi, dan di sekitarnya, di Timur Tengah maupun di Indonesia dan dimanapun berada. Salam dari saya Azman Ridho, Ketua Panitia, dan seluruh jajaran pengurus hari ini yang meskipun hanya beberapa orang, namun mewakili kebatinan para teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, adik-adik kita, anak yatim yang hari ini ada bersama kita. Ada sekitar 9 orang dan mewakili yang lain yang banyak nantinya, dan alhamdulillah ini sudah mewakili, dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua pemirsa hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa di balik segala kenikmatan yang kita terima, di balik segala aktivitas kita, ada anak yatim di sana, yang apakah itu atau piatu di sana, yang bisa jadi mereka tidak memiliki ayah atau tidak memiliki ibu, yang mudah-mudahan pada tanggal 10 Muharram ini sebagai hari Lebaran Anak Yatim ini, mudah-mudahan sebagai bakti kita, sebagai kepedulian kita terhadap mereka, sehingga kelak sebagaimana kata sabda Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannah, saya berserta orang yang memelihara dan selalu perhatian peduli kepada anak yatim berada di surga. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kelak di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua bahwa mulai sekarang saya pribadi, kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan semakin kuat semangat kita untuk berbagi peduli kepada baik itu anak yatim, duafa,
janda atau siapapun atau orang-orang yang di sekitar kita terdampak ekonominya karena kondisi saat ini. Saya atas nama panitia terima kasih kepada segala perhatian. Terima kasih kepada semua pihak atas partisipasinya, atas sumbangsinya, atas bantuan dananya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Semua kebaikan, semua perhatian dan semua yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian insya Allah akan diberikan ganjaran yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atas nama panitia dengan segala kekurangan kami mohon maaf. Maklum acara ini dipastikan tadi pagi secara kepastian dan kemudian persiapan segala macamnya. Nah, mudah-mudahan dengan segala kelebihan kekurangan mohon dimaklumi apa adanya. Dan sekali lagi atas nama panitia saya mewakili teman-teman panitia yang lain mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PCINU Arab Saudi Bapak Imran Masyudi, Ketua Panitia Pak Asman, Ketua Panitia kegiatan ini yaitu peringatan 10 Muharram Pak Asman, para nahdien, nahdiat yang saya muliakan, anak-anak yatim yang kebetulan juga ikut bergabung dalam acara ini, Masya Allah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, mari pertama kali kita ucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini, malam yang baik ini, kita berkumpul secara virtual untuk suatu tujuan yang sangat mulia. Apa itu tujuan yang mulia? Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua dan juga Ketua Panitia, yaitu yang pertama untuk merayakan Lebaran, istilahnya Lebaran bagi anak yatim piatu. Yang kedua, tujuan yang mulia juga yaitu untuk meresmikan tahfiz di Masjid Indonesia di Jeddah. Ini dua kegiatan yang sangat baik, sangat mulia, dan kita lakukan, kita laksanakan bersama di malam yang sangat baik. Mudah-mudahan kegiatan baik ini, amalan kita ini diterima oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan ke depan kegiatan yang baik ini juga bisa kita laksanakan lebih baik lagi. Saya tidak akan menyinggung lebih banyak mengenai perjuangan ya Pak Asman, Pak Imron dan kawan-kawan untuk menyiapkan acara ini. Saya kira tidak penting, toh akhirnya hasilnya adalah baik. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya berharap tujuan yang sangat baik ini kita dukung bersama. Kita dukung bersama. Tadi oleh panitia juga disebutkan bahwa dalam tempo yang sangat singkat, meskipun persiapannya singkat, toh juga kita berhasil mengumpulkan uang dalam jumlah yang saya kira cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat kita, para jamaah kita, itu juga mempunyai kesadaran yang luar biasa untuk mengurusi anak yatim ini. Kita lihat wajah-wajah yang mungil, wajah-wajah yang penuh, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kita, anak-anak yatim ini. Mari kita santuni bersama. Sangat banyak ayat dari Quran, sangat banyak nasihat dari Nabiullah SAW yang meminta kita untuk menyantuni anak yatim. Betapa mulianya orang-orang yang menyantuni anak yatim. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, Pak Ketua PCNU, begitu banyak ayat-ayatnya, begitu banyak nasihatnya. Nah, mari kita laksanakan bersama.
Nah, ini salah satu momentum yang sangat baik. Dan saya sekali lagi berharap ke depan kita tingkatkan upaya ini. Nah, dulu pada saat kita, saya kira pada saat kita pertemuan NU sedunia ya, kita menyinggung masalah Lasisnu yang sepertinya mohon maaf nih Pak Ketua PCNU, sepertinya kok belum jalan ya. Nah, ini bagaimana kemudian kalau ke depannya mari kita gerakkan dengan aktifnya Lasis NU ini. Mudah-mudahan nanti upaya kita untuk menyantuni anak yatim dan mungkin juga yang lain juga untuk untuk melakukan misalnya kegiatan agama yang lain. Saya dengar di situ ada pengajian dan sebagainya. Kalau nanti Lasisnu ini sudah aktif, Pak, insya Allah nanti semakin baik penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu. Itu tadi saya yakin dari masyarakat kita ada kesadaran yang sangat tinggi untuk bagaimana kita menghidupkan masjid. Kemudian bagaimana kita menyantuni anak yatim. Bagaimana kita membuat anak-anak kita tahfiz Quran. Saya yakin itu. Mari kita siapapun juga pengurusnya, pengurus dari Lasisnu, pengurus juga Masjid Indonesia, mari kita bersama-sama bahu-membahu. Kami pun juga teman-teman di KJRI akan siap membantu, tentunya dalam kapasitas pribadi, untuk membuat kegiatan ini lebih semarak lagi di masa depan. Jadi sekali lagi kami dari KJRI tentunya saya sendiri selaku pembina masyarakat di sini sangat mendukung kegiatan yang baik seperti ini. Dan saya harapkan teman-teman pengurus juga lebih semangat lagi ya untuk membuat kegiatan keagamaan kita semakin semarak di kemudian hari. Pak Imron dan kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas keberhasilan dari acara ini. Mudah-mudahan nanti sekali lagi ke depan anak-anak yatim kita semakin baik ya, artinya pendidikannya, kesejahteraannya kita perhatikan sehingga mereka semakin baik. Mari kita santuni anak-anak yatim kita ini semampu kita. Saya kira yang paling penting bukan acara seremonial seperti ini, tetapi kelangsungan kegiatan itu. Nabi kan sudah bersabda bahwa sebenarnya sebaik-baik kegiatan adalah, sebaik-baik amaliyah adalah yang kita lakukan secara terus-menerus. Bukan kemudian sekali pukul selesai, tapi yang lebih baik adalah kita pelan-pelan, walaupun pelan-pelan, sedikit-sedikit, tapi terus. Syukur-syukur bisa meningkat. Nah, ini mari semangat untuk selalu menyempurnakan kegiatan kita, membuat kegiatan kita semakin baik, ini kita pupuk. Ya. Baik, saya kira itu dari kami, sambutan singkat dari saya. Tapi sekali lagi saya sangat mendukung kegiatan ini dan insya Allah kami siap membantu ya dengan kemampuan yang ada di kami. Terima kasih Pak Imron, Pak Ketua, Pak Asman dan seluruh hadirin yang telah berkenan hadir menyemarakkan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami sampaikan kepada pimpinan PCNU Jeddah, Saudi Arabia, Bapak Imron, Bapak Kiai Haji Imron, dan para yang terhormat juga para pengurus PCNU Saudi Arabia. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada hari yang sangat momentum ini. Kalau bagi saya, jadi mengingatkan kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau juga
sebagai anak yatim waktu beliau masih kecilnya. Jadi mudah-mudahan dengan momentum hari ini anak-anak kita bisa merasakan kebahagiaan itu dari hasil kita berbagi kebahagiaan dengan mereka. Mohon izin Pak Konjen dan Bapak Ketua PCNU, saya terus terang Pak, saya agak kurang bisa menahan rasa haru saya karena diberikan kehormatan ini, dan juga saya juga merasa bahagia melihat anak-anak tadi, wajah-wajah anak-anak tadi sangat kelihatan sangat happy. Mudah-mudahan dengan adanya tali silaturahmi, tali kasih sayang, tali berbagi kebahagiaan dengan mereka, mereka menjadi juga ikut bersemangat, ikut berbahagia, dan mudah-mudahan santunan ala kadarnya ini bisa memberikan penyemangat mereka untuk bisa lebih maju dan bersemangat, memberikan semangat kepada mereka untuk lebih memotivasi mereka mengejar cita-cita mereka. Tanda kasih dari kami, dari pimpinan dari PCNU untuk Ananda Zainal, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk nanti sekolahnya ya nak ya. Mudah-mudahan Amin. Nana Zainal bisa lebih semangat nanti untuk mengejar cita-citanya. Cita-citanya rencananya mau jadi apa nak? Ustadz. Alhamdulillah, semoga nanti bisa menggantikan bapak-bapak pimpinan yang di situ ya. Jadi Ustadz. Jadi mohon diterima dengan ikhlas ya nak ya. Ya Bu, amin. Terima kasih Bu. Sama-sama, semoga bermanfaat. Yang saya hormati Bapak Ketua PCMNU, Bapak Imron, Bapak Eko Hartono, Konsul Jenderal RI di Jeddah, Bapak Duta Besar RI di Riyadh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini terselenggara acara perayaan 10 Muharram, dan ini merupakan satu saat yang berbahagia. Kita bisa menyantuni anak yatim. Insya Allah mudah-mudahan dengan niat baik kita semua, anak-anak bisa sukses. Siapa namanya? Muhammad. Kelas berapa? 6B. Kelas 6. 6B. Di sekolah Indonesia Jeddah ya? SIJ. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sukses ya belajarnya. Amin. Assalamualaikum. Sebagai sedikit pengantar, sudah lama direncanakan pada saat kemarin berlangsung kegiatan musabaqah hifzil Quran di bulan Ramadan, yang menjadi juara satu musabaqah hifzil Quran lomba hafal Quran 30 juz itu bernama Abdul Basit bin Abdul Jalil, yang sekeluarga itu ada berapa orang, hampir semua anaknya itu hafal Quran di Mekah. Nah, alhamdulillah atas perkenan Pak Abdul Jalil, anaknya Abdul Basit bersedia untuk menjadi ustadz utama, guru utama tahfiz di madrasah di Taman Pendidikan Al-Quran An-Nasriyah, di mana Masjid Indonesia Jeddah berada dan di mana PCNU juga berkantor di sana. Nah, malam ini sekaligus meresmikan program tahfiz tersebut, dan dari sejak Ramadan sampai sekarang sudah kita upayakan untuk merekrut. Sampai sekarang ada berapa orang Bu ya yang daftar? Masih berjalan. Sedang berjalan, ada belasan orang yang sudah mendaftar. Nanti diharapkan dari Masjid Indonesia Jeddah lah nanti akan dihasilkan para hafizah, para penghafal Quran yang nanti akan
insya Allah memberi support tambahan untuk keberkahan kita di kota Jeddah. Dan untuk itu malam ini adalah sebagai simbolis pembukaan dan peresmiannya. Mohon berkenan Pak Konjen dan Pak Imron untuk secara simbolis meresmikan untuk peluncuran atau launching atau peresmian adanya program tahfiz Al-Quran Masjid Indonesia Jeddah Arab Saudi. Iya, silakan Pak Konjen. Ya. Jadi gimana nih? Saya duluan atau Pak Betul. Imran atau Bapak Konjen silakan. barengan? Baik, hadirin dan hadirat sekalian. Dengan ini ada pengantar tadi dari Pak Asman. Dengan ini saya resmikan program tahfiz Quran di TPA Masjid Indonesia Jeddah. Tentunya dengan harapan semoga program ini mampu menghasilkan para hafiz Quran yang tidak hanya hafal Quran, tidak hanya indah dalam melantunkan ayat Al-Quran, tapi juga mengamalkannya. Ini yang jauh lebih penting. Jadi bukan kita hanya hafal, terus kemudian pandai melantunkan, tapi juga mengamalkan isinya. Insya Allah. Dan tentunya sekali lagi saya mohon bantuan, dukungan dari semua kita untuk kelangsungan program ini di masa depan. Terima kasih. Bapak Eko Hartono yang sangat kami banggakan, yang mana berkenan untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah berjalan lancar dengan menggarisbawahi harapan Bapak Konjen tadi. Saya atas nama Ketua PCI Arab Saudi dengan ini menyatakan secara resmi program tahfidz Quran PCI Arab Saudi, Masjid Indonesia Jeddah dan TPA An-Nasiriyah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah SWT, yang mana hal ini merupakan dari kita, oleh kita, dan untuk kita semuanya. Dengan harapan kita mendapat syafaat Al-Quran dan mendapat ridho Allah SWT, dan kita dijadikan manusia Qurani dan husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibagi pengalamannya Bapak biar kami bisa para calon hafidz hufad di TPA Nasiriyah bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ustadz Abdul Jalil. Monggo, secara singkat monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad Abil Qasim al-Amin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Konjen dan tim sukses pengurus Nahdlatul Ulama di Arab Saudi dan semua dan sejajarnya semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada antum semuanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan, anak-anak kita semuanya dunia wal akhirah. Yang pertama itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kami bisa mendidik anak-anak. Yang kedua, setiap anak itu punya kemauan masing-masing, seperti Abdul Basit ini hobinya itu main sepeda. Jadi main sepeda itu
disekaklah itu nggak boleh main sepeda kecuali menyetor dulunya 26 ayat dulu waktu kecil. 6 ayat dulu, setelah 1 bulan 6 ayat, naik ke 7 ayat, naik ke 10 ayat, naik 1 halaman. Alhamdulillah. Begitu. Ya, jadi nggak boleh main keluar, nggak boleh keluar rumah kecuali menyetor 1 halaman. Dan murojaahnya setengah juz. Setengah juz itu. Begitu. Dan kita punya anak 10, anak-anak itu beda-beda. Ada yang suka main game, ada yang suka main bola. Itu kemauan dia itu disekak dengan Al-Quran gitu. Jadi nggak boleh main kecuali dapat setoran dulu sama ibunya. Kemudian nanti setelah saya pulang dari kerja itu menyetor dengan saya. Nanti diperbaiki lagi dengan gurunya di Masjidil Haram begitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, oke, terima kasih Ustaz. Demikianlah. Pertanyaan. Siap, silakan. Silakan. Kita sebagai orang tua harus hafal dulu dong. Kalau kita sendiri nggak hafal gimana itu? Tidak harus Ustaz. Tidak harus. Pak Abdul Jalil. Tadi pertanyaan dari Bapak Konjen, langsung dijawab aja, monggo silakan. Iya, alhamdulillah. Ya, saya sendiri hafidz Quran dulu ketika saya mengaji di Masjidil Haram gitu. Tapi tidak syarat untuk orang tuanya hafal Quran. Yang penting ada kemauan dari kedua orang tua itu. Jadi kedua orang tua yang harus memperhatikan, menanyakan terus kepada anak tersebut. Begitu. Dan alhamdulillah saya punya anak 10 ini semuanya hafidz dan hafidhah. Masya Allah, alhamdulillah. Tinggal yang bungsu. Yang bungsu umur berapa? Tinggal yang bungsu. Bungsu masih usia 5 tahun sudah menghafal setengah juz gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Kalau dalam istilahnya Al-Quran ini wifi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu rumah kalau ada wifi-nya, nanti yang lainnya itu bisa menikmati. Kalau istilahnya Abdul Basit Hafid, kalau Abdul Basit Hafid, ya? Adik-adiknya dan kakak-kakaknya bisa terharu gitu. Jadi Al-Quran ini istilahnya kalau bagi saya anggaplah wifi sambungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jadi wifi dalam rumah gitu. Jadi HP yang ada di rumah bisa menikmati begitu. Oke, terima kasih Ustadz. Iya. Terima kasih Pak Konjen atas pertanyaannya. Kami beri kesempatan lagi. Silakan Pak. Itu umur berapa? Yang pertama atau rata-rata anak-anak itu umur berapa sudah hafal Quran? Dimulai dari usia 5 tahun. Dimulai dari usia 5 tahun baca tulis huruf hijaiyah ya, dimulai membaca. Nanti sudah 6 tahun sudah bisa 2 juz atau 3 juz. Dan Abdul Basit usia 9 tahun sudah menghafal, hafal Al-Quran dan dapat nilai 99 dan dapat penghargaan dari Khalid Faisal, dari Amir Khalid Faisal. Masya Allah. Kakaknya juga jadi guru di Masjidil Haram, dapat nilai 94. Masya Allah, Masya Allah. Ya, yang perempuan juga kemarin dapat 99, ikut ujian 30. Itu perempuan yang kemarin ikut ujian 30 juz di PPA Nasiriyah. Oke, terima kasih. Berarti Masya Allah ya, sudah mendapat penghargaan dari Gubernur Mekah ya, Amir Faisal ya. Oke. Mudah-mudahan makin berkah. Mohon kalau tidak merepotkan, 1 ayat 2 ayat. Dari saya, Ustaz. Dari putranya. Dari putranya aja ini. Abdul Basit ini. Biar sekaligus kenalan. 1 ayat aja, 1 ayat 2 ayat.
Assalamualaikum warahmatullahi, sehat selalu semuanya. Sebentar, Ustaz. Ini ada permintaan Wakil Surya. Ini Wakil Surya. Dimohon dengan sangat untuk membacakan surat keutamaan bulan Syahrul Muharram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi. Terima kasih. Harus perkenalkan atau langsung baca aja? Perkenalkan nggak apa-apa biar bapak-bapak yang lain bisa kenal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi, sehat selalu semuanya insyaallah. Amin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dadanya, dilancarkan urusannya, dimudahkan usahanya, dan insyaallah semua mempunyai anak-anak yang hafal Al-Quran insyaallah dan pintar dalam bidang agama, bidang ekonomi insyaallah. Amin. Nama saya Abdul Basit Musfi. Barusan yang ada di samping saya itu ayah saya anaknya. Saya dulu sering dipukul sama ayah. Engkau harus hafal dulu, baru saya kasih hadiah, baru saya kasih main. Beliau mendidik saya dengan cara mukul. Pukulan itu bukan semua ada rasa benci. Ad-darbu ala thalathati anwa'. Pukulan itu terbagi 3. Yang pertama ad-darb mubah. Itu dari ayah ke anak. Enggak mungkin ada bapak atau 2 orang tua mukul anaknya lalu ada rasa benci, enggak mungkin ada. Lalu yang kedua, darbu ta'lim. Itu ada salah satu guru mukul kita. Apakah guru yang mukul kita itu dia benci sama kita? No, enggak mungkin. Dia mau ngajarin kepada kita pelajaran yang benar, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang baik, mana yang enggak baik. Lalu yang ketiga, ad-darbu ta'dzib. Itu yang enggak boleh. Itu pukulan zina atau pukulan dendam, itu enggak boleh. Lalu kemudian saya langsung mau bacakan ayat Inna iddatash syuhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Untuk kegiatan Muharram ini
alhamdulillah PCNU melaksanakan kegiatan ini walaupun kegiatan tadi mendadak, apa yang disampaikan Ketua Panitia Mas Azman, bahwa Muharram ini memang merupakan bulan suci di antara bulan-bulan suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bulan yang banyak sejarahnya. Banyak cerita sejarah dalam bulan Muharram ini. Merupakan juga bulan tahun baru Hijriah ya. Muharram ini merupakan bulan yang sangat mulia. Di sana banyak kemuliaan, termasuk di awal Muharramnya, di Tasu'a tanggal 9, dan tadi siang Asyura ya, hari yang ke-10. Merupakan tadi disampaikan oleh, sebenarnya sudah banyak disampaikan tadi oleh Pak Ketua Panitia, oleh Pak Ketua NU, Pak Konjen sendiri tadi, terus tadi Ustadz Abdul Jalil menyampaikan. Alhamdulillah saya merasa bangga ada WNI kita yang di sela-sela kegiatannya sebagai tenaga kerja, tapi tetap melakukan tarbiyah, taklim, pendidikan kepada anak-anaknya, sampai tadi ada 10 anaknya yang mempertahankan mempelajari ilmu Al-Quran. Sebab Al-Quran ini merupakan kalamullah yang akan kelak akan menjadi syafi', akan menjadi penyafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insya Allah itu, karena Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir, yang di samping membacanya dengan pahala, juga merupakan mukjizat ya. Mengajarkannya juga sangat berpahala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Quran, membaca Quran dan mengajarkannya. Itu merupakan janji, dan bagi siapa yang membaca Al-Quran, mengajar Quran, maka mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Oleh karenanya dalam baca Al-Quran itu kita harus hati-hati. Kita harus makhrajnya, tajwidnya, jangan sampai kita hanya lalai dengan hafalannya, dengan tilawahnya, dengan qiraatnya, tapi melalaikan makhrajnya, tajwidnya. Rubba qalil Quran wal Quran yal'anuhu. Banyak orang yang baca Al-Quran, tapi justru Quran yang akan mengutuk kita. Nah, ini jangan sampai. Oleh karenanya saya menyambut baik ide PCNU Saudi yang ada di Jeddah untuk membuka pengajian taklimul Quran, takfid di An-Nasiriyah itu. Saya sangat mendukung sekali. Kami sangat mendukung, mudah-mudahan ini juga didukung oleh secara struktural NU maupun di KJRI juga KBRI. Mudah-mudahan di KJRI Pak Konjen ini kesempatan emas Pak Konjen untuk banyak memberikan support bagi kegiatan Al-Quran ini. Insya Allah tidak akan sia-sia Pak Konjen ketika bisa mensupport apakah dari sisi finansial atau imaterinya. Ini insya Allah akan bisa menjadi syafaat bagi kita, penolong kita. Apalagi di kondisi Saudi ini banyak masalah-masalah WNI ya. Terkait Muharram ini juga merupakan bulan yatim, bahwa di mana bulan ini merupakan bulan lebarannya anak-anak yatim. Sebagaimana tadi disampaikan beberapa penceramah pendahulu, bahwa betul bahwa kita ini sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang mendampingi yatim maka kita akan mendapatkan kahataini fil jannah, seperti dua tangan Nabi dan kafil yatim itu akan sama-sama masuk di surga Jannatul Naim. Jadi kita tidak usah ragu untuk menyantuni anak yatim sebagai bentuk daripada bukti kesalehan sosial kita. Selama ini kita banyak melakukan kesalehan individual berupa ibadah-ibadah yang lebih mementingkan pada pribadi kita. Tapi bagaimana kita harus melakukan kesalehan sosial, yaitu kepeduli kepada lingkungan kita, kepada sekitar kita, kepada warga kita, merupakan bukti kita melakukan kesalehan sosial. Sebab salah satu prinsip keimanan kita adalah melakukan kesalehan sosial. Dalam surat Al-Asr disebutkan, wal 'asri innal insana lafi khusr.
bahwa manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Jadi kata-kata iman itu selalu bergandengan dengan kata saleh. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Di banyak-banyak ayat selalu ada kata alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi ciri orang yang beriman itu adalah yang melakukan kesalehan. Dan salah satu syarat kesalehan itu adalah beriman. Jadi dua kalimat ini selalu bergandengan. Maka bukti bahwa keberimanan kita adalah dengan melaksanakan kesalehan, salah satunya kesalehan sosial. Dengan mendermakan sebagian harta kita untuk berjuang dan Allah, termasuk untuk yatim. Apalagi kita melihat sejarah Rasulullah adalah salah satu contoh yang yatim, karena dia ditinggalkan ayahnya ketika dia masih dalam kandungan ibunya, Siti Aminah, dan kemudian ditinggalkan ibunya ketika dia masih usia 5 tahun ya, masih kecil, dan kemudian dititipkan kepada pamannya menjadi sampai melakukan penggembalaan untuk menjadi orang yang berbakti kepada pamannya, ya mengganti daripada keluarganya. Setelah pamannya wafat, kepada kakeknya yang Abdul Muthalib, kemudian kepada pamannya. Tanah Mekah itu merupakan tanah bagaimana perjuangan Nabi ketika yatim, tapi kita nggak bisa melihat situs-situsnya itu. Dulu itu di mana itu di yang belakang Zam-Zam itu bagaimana tepat di building Zam-Zam itu belakangnya itu di situ tempat bagaimana ketika Nabi melakukan penggembalaan kambing sebagai penggemblengan mental, ketergantungan, menghilangkan ketergantungan pada orang tua, kemandirian ya. Nah, itulah salah satu kita bahwa bagaimana Muharram ini bisa diimplementasikan sebagai bukti kesalehan sosial. Salah satu anjuran Muharram adalah bagaimana kita, kalau di hadisnya kan supaya mengelus-elus, memegang kepala anak yatim sebagai bukti kasih sayang kita kepada yatim. Mungkin maksudnya adalah kasih sayang, kita bikin kasih sayang kepada yatim. Kalau itu kan memegang rambutnya, ya kalau nggak ada rambutnya gimana? Kalau ini kan masalahnya. Jadi itu sebagai kinayah ya, kita kasih sayang. Jadi dulu itu ada guyon itu, wah kalau gitu memegang rambut yatim, saya yatim yang rambutnya gondrong. Wah, kalau di sini kan ada Pak Tobib tuh, rambutnya gondrong tuh. Nah, ini kan susah, nggak semua. Ada kalau yang masih botak gimana itu kan. Nah, itu sebagai kinayah bahwa mengelus kepala rambutnya yatim adalah maksudnya kasih sayang kita, memberikan harapan, memberikan doa ya. Tadi menanyakan cita-citanya apa, harapannya apa, itu memberikan support, penyemangat kepada yatim. Bagaimana mereka bangga bahwa kita sebagai orang yang lebih tua, orang tua menganggap bahwa yatim adalah anak kita, bagian dari keluarga kita, mereka akan bangga. Sehingga akan tersentuh dari yatim itu bahwa kita yang mendatangi kasih sayang adalah sebagai bentuk orang tua kita, mengganti dari orang tua sesungguhnya. Itu mungkin yang salah satu Muharram. Dalam sejarah Islam ada yang lebih mengerikan lagi. 10 Muharram ini merupakan juga peristiwa yang sangat menyedihkan pada zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah. Juga di sini ada sejarah yang sangat tragis, bagaimana cucu Rasulullah Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, Irak. Nah, ini juga merupakan warning, catatan bagi kita, sejarah kelam dalam sejarah Islam ya, di mana periode anak Khalifah Muawiyah, putranya Yazid bin Muawiyah melakukan tindakan yang baik buta. Oleh sejarah Islam merupakan ini salah satu sejarah kelam kekhalifahan. Makanya kalau kita bicara sekarang ramai soal khilafah, ini contoh-contoh kayak begini aja tidak diangkat. Padahal ini contoh salah satu kebutalan khilafah saat itu yang sangat hitam ya. Walaupun dalam ulama-ulama, dalam sejarah di tasawuf, ulama-ulama kita sudahlah, pokoknya yang kasus-kasus kelam masalah itu kita jangan
jangan diangkat, jangan diceritakan kepada generasi kita. Tapi sejarah Islam tidak bisa dilupakan, tidak bisa dibohongi. Itu adalah sejarah hitam bagi kita. Dalam apa ya, memang para ulama-ulama kita sudah punya yang masa lalu, yang kelam, catatan hitam sebagai catatan sejarah saja. Tidak usah dikembangkan, tapi itu merupakan catatan sejarah yang harus kita ketahui bahwa sejarah khilafah itu saat itu sangat menyedihkan. Korbannya tidak tanggung-tanggung adalah cucu Rasulullah, dibantai pasukan yang cuma berapa ribu, pasukannya dibantai oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Juga ketika sebelumnya bagaimana dari 4 sahabat itu hanya Abu Bakar Siddiq yang wafatnya itu sakit, selebihnya meninggalnya itu, wafatnya itu melalui pembunuhan. Ini yang sangat mengerikan sekali. Itu salah satu sejarah kelam umat Islam. Bukti bahwa kita ke depan Indonesia khususnya ya, sebagai sudah ada kesepakatan sebagai mu'ahadah watoniyah, kesepakatan pendiri bangsa kita, para ulama di situ, seluruh agama dengan kebinekaannya menyepakati tentang pentingnya kebinekaan, bahwa seluruh elemen bangsa yang ada di Indonesia, semua agama, semua kelompok, semua golongan bersatu padu menyatakan bahwa perlu adanya misak, perlu adanya kalimatun sawa, titik temu dari semua perbedaan-perbedaan melalui sebuah misak atau piagam Indonesia, piagam Jakarta yang terbentuk kemudian menjadi Pancasila. Pancasila ini merupakan salah satu nilai-nilai agama dari semua agama. Dari semua agama itu masuk dalam nilai Pancasila itu. Apalagi dalam Al-Quran jelas sekali. Pancasila itu setiap sila-silanya itu mempunyai nilai-nilai ayat-ayat Al-Quran. Dari mulai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kemasyarakatan, itu semua dalam ayat Al-Quran. Jadi itulah Pancasila ini merupakan sudah sangat Islami, sangat agamis. Jadi Pancasila tidak bisa dibenturkan lagi dengan agama, dengan Al-Quran. Itu sudah final, sudah selesai. Bahwa kondisi Indonesia ini, bagaimana kita merawat, menjaga kebinekaan Pancasila ini dengan semua elemen bangsa bersatu padu, tidak lagi berpikir ke belakang, berbicara tentang sistem. Karena agama, khususnya Islam, tidak membicarakan sistem, tidak membicarakan bentuk. Yang paling penting dalam agama adalah bagaimana prinsip bernegara, bermasyarakat, yaitu adalah al-adalah, pertama, keadilan, supaya adil, sama apa artinya sesuai dengan porsinya, proporsional. Yang kedua adalah musawah, egaliter, kesamaan derajat. Ketiga, kemudian kebebasan berpendapat. Yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan yang kedua al-silm adalah kedamaian. Prinsip-prinsip dalam bernegara inilah yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam Islam, bahwa itu yang dianjurkan dalam sistem beragama, bukan dalam konsepnya. Karena apapun konsepnya, apapun silakan mau sesuai dengan kesempatan masing-masing. Kembali kepada Muharram, bahwa mudah-mudahan Muharram ini merupakan momentum bagi kita refleksi dan apa istilahnya catatan bagi kita ya, bagaimana untuk berbuat yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali kepada Muharram yang tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu saja Pak Onjen, Pak Imron, dan semua hadir. Mohon maaf karena ini saya masih dalam perjalanan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an taghfir lana ma madha wa tafadhna fi ma baqiya ya arhamar rahimin. Allahumma hadhihi sanatun jadidatun muqbilatun lam na'mal fi ibtida'iha amalan yuqarribuna ilaika zulfa ghaira tadarru'ina ilaika
فنسألك أن توفقنا لما يرضيك عنا من القيام بما لك علينا من طاعتك والزمتنا الإخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك ونسألك إتمام ذلك علينا بفضلك ورحمتك. اللهم إنا نسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها وأمنها وسلامتها ونعوذ بك من شرورها وسرورها وأسرها وخوفها وهلكتها ونرغب إليك أن تحفظ علينا فيها ديننا الذي هو عصمة أمورنا ودنيانا التي فيها معاشنا وتوفقنا فيها إلى ما يرضيك عنا في معادنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز متعال. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز متعال. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز متعال. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك عظيم وكريم جودك الأميم المؤول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك الإسمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك الأميم المؤول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك الإسمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك الأميم المؤول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك الإسمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قديم وهذا العام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشكلها فارزقنا الإسمة من الشيطان الرجيم. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا ومطلعا على عوراتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا يرانا وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم آيس منك كما أيسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما خلت بينه وبين مغفرتك إن قادر ذلك وأنت الفعال ما تريد. اللهم إنك قديم وهذا العام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها ونستغفرك فواتها وشكلها فارزقنا الإسمة من الشيطان الرجيم. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا ومطلعا على عوراتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا يرانا وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم أيس منك كما أيسته من رحمتك وقنته منك كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما خلت بينه وبين مغفرتك كما خلت بينه وبين مغفرتك إن قادر ذلك وأنت الفعال ما تريد. اللهم إنك قديم وهذا العام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وسكلها فارزقنا الإسمة من الشيطان الرجيم. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا ومطلعا على عوراتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يرانا وقبيله من حيث لا نراهم من حيث لا نراهم. اللهم أيس منك كما أيسته من رحمتك وقنته منك كما قنته من وكانته من كما كانت من عفوك وباعد بيننا وبينه كما خلت بينه وبين مغفرتك إن قادر ذلك وأنت الفعال ما تريد. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.